29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, benar hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air. Nah, ini letak salahnya, guys. Petani tebu kita. Ya, salah. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan. Untung ada orang yang baik ya. Doanya orang yang ditindas ya, juga para petani tebu yang luar dirugikan. Masya Allah, subhanallah. gitu. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi, dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya, koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak, tangkepin tuh para koruptor. Sekarang koruptornya ditangkap malah dicebokin. Nah, dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah, Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini, sampai dikasih tulisnya ke mereka. Si paling tahu, padahal profile picture-nya kartun kalau nggak kepo. Intinya apa? Jangan standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Parah memang Mas Anies, guys. Gimana kalau dia jadi presiden kemarin? Wah, hancur negara ini, guys. Semua koruptor pada dibelain sama Mas Anies. Yang penting dia satu ring aja kemarin waktu. Lu tahu nggak Bang Tom Lembong ditangkap? Ya tau lah. Korupsi yang dukung Anies. Anies bentar lagi tersangka lah. Kok jadi Anies yang jadi tersangka? Bukan. Tom Lembong nanti ada kabar mengamuk. Tapi tahu nggak kalian, Pak Prabowo pernah bahas ini loh. Nih videonya. Yang banyak takut gue jadi presiden, tau gak siapa? Saya ini bangkir. Itu bangkir itu. Nah sekarang kalian paham kan, pantesan Tom Lembong ini nggak mau Pak Prabowo menjadi presiden. Itu alasannya. Keluar nggak lu anak abah? Kalian lihat ini ulah dari besti abah kalian. Ya, ternyata lihat dari kampanye-kampanyenya Tom Lembong kali diperiksa sebelum jadi tersangka gula kemarin ya, guys. Dan lebih kocaknya lagi apa? Kalian lihat video ini. Kalian lihat matanya tadi kayak bombastic side eye gitu ya. Tahu dia si Anies tahu, malah didoain, malah didukung. Sakit. Yang benar-benar aja nih. Next video kita bahas, follow biar nggak ketinggalan. Aku mau makan dulu. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada Tom Lembong. Itu sadar kebijakannya salah, aja nggak koruptor 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu. Tapi kan ada kecurigaan bahwa ini ada politisasi, kriminalisasi. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada ya apa saja. Oke, terima kasih ya. Inilah sosok Tom Lembong, tersangka kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Namun aneh, sosok koruptor yang satu ini masih banyak yang bela. Sederetan kasus korupsi dari para petinggi-petinggi negeri ini kini kian terbongkar. Sebenarnya itulah yang paling kita inginkan sebagai masyarakat Indonesia yang normal, yakni berharap negara ini bebas dari orang-orang serakah seperti mereka. Diketahui, baru beberapa hari menjabat Pak Prabowo sudah menangkap sebanyak 28 orang koruptor di Indonesia.
Salah satunya mantan Menteri Perdagangan yakni Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula dan merugikan negara mencapai 400 miliar rupiah. Namun anehnya koruptor yang satu ini masih banyak yang bela. Dan ternyata semua itu tak lepas sebab Tom Lembong merupakan jubir dari Pak Anies Baswedan saat Pilpres kemarin. Ya, Otomatis salah. Tom Lembong Memang agak bagian dari lain, tim Pak Mas Anies, yang mana pembelaan-pembelaan itu berasal dari para pemuja Pak Anies Baswedan. Wais, Bahkan masih anak ada yang abah nih, belum guys. bisa move on jika Pak Anies gagal memimpin negeri ini. Itulah kenapa jika ada orang terdekat dari sosok Pak Anies Baswedan terbukti korupsi, maka para pemujanya pun tidak akan terima. Terlebih, sosok Pak Anies pun malah memberikan statement pembelaan terhadap Tom Lembong, hingga walau telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah, sosok koruptor yang satu ini masih banyak yang bela. Wah, aneh banget ya guys. Padahal harusnya jika memang terbukti bersalah, Aneh memang. mau siapapun dia, kita berharap beliau diadili seadil-adilnya, bukan malah berpihak pada yang salah. Menurut kalian ini gimana guys? Jadi kelihatan betul ya, anak abah ini mana ya? Nongol. Nih, abahmu sudah nongol menjadi garda terdepan dalam membela si Tom Lembong koruptor itu. Dia percaya Semoga bahwa sih Tom itu orang-orang orang baik, tidak sadar, korupsi. guys. Koruptor kok dibela. Ya, 400 miliar uang rakyat ditelan. Untung si abang nggak jadi presiden. Jangan sampai. Kasihan dengan rakyat Indonesia. Orang gila mana coba? Orang gila Merusak, mana yang guys. udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa? Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung. Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue gak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Bodoh amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit loh. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Tapi di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah benar-benar sayang kepada bangsa kita guys. Alhamdulillah banget loh, kita nggak dipimpin sama orang yang kayak gini tadi, ya menyemangati para koruptor. Apapun itu. Tindak tegas lah, guys, koruptor kalau kayak bangsa begini kita, kan. kita harus lawan bersama-sama, kalau perlu terapkan hukuman Ini mati musuh di kepada depan koruptor atau mata nih sahkan kalau rancangan begini, guys. undang-undang Mas Anies perampasan Baswedan aset. nggak nyangka ya begitu, guys. Tom Lembong korupsi gula, Pak Anies masih ngebela. Wow, Pak Anies memang sahabat sejati. Melalui unggahan di akun X pribadinya @anisbaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Yang Anies duduk berpesan siapa, kepada yang Tom mendukung Lembong untuk siapa, tidak kalau begini, berhenti guys, ya. mencintai Anies Indonesia, kan nggak punya dan Anies ini, menyatakan partai kepercayaannya gitu, kepada Tom Lembong. Wow, luar biasa. Masih maksudnya Mas Memang Anies Pak nih. Anies ini Lama adalah kelamaan sahabat karib, semakin sahabat kesini sejati dan makin konco kebantu kentalnya dunianya, Pak guys. Tom Lembong. Udah jelas-jelas Pak Tom Lembong itu salah, ada dugaan korupsi yang dia lakukan dan ya mencapai kerugian yang 400 miliar. Masih aja dibela oleh Pak Anies. Memang luar biasa hebat Pak Anies ini ya. Hebat blundernya. Nih lihat nih postingannya Pak Anies. Bisa begini Situ ya Pak Anies si Anies bilang nih, dia guys. sudah mengenal Pak Tom itu 20 tahunan. Terus katanya Pak Tom Lembong itu orang yang berintegritas tinggi, orang yang lurus, tidak neko-neko. Tidak neko-neko kok ditangkap ditahan sekarang, ah? Terus katanya I still have my trust in Tom. Saya percaya pada Tom Lembong katanya. Ya, percaya kok pada pejabat yang diduga korup Pak Anies. Gimana sih Pak Anies? Harusnya menurut saya Pak Anies bisa jadi contoh dan mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada sahabatnya si Tom Lembong, ya kan? Ya karena mau gimana pun ceritanya Tom Lembong salah, walaupun kemarin berjuang bersama di Pilpres, Pak Tom Lembong jadi co-captainnya, tapi tetap salah. Ya, dan bayangkan kawan-kawan kalau kemarin Pak Anies menang terus Tom Lembong jadi menteri diangkat sama Pak Anies, bahaya negara kita bos, ya kan? Ampun lah. Dan terakhir kawan-kawan, untuk anak-anak abah ya, ini tolonglah kalian jangan framing, kalian buat narasi yang nggak benar ya. Katanya penangkapan Tom Lembong ini dipolitisasi. Tak ada itu politisasi bos. Kejaksaan Agung ini sudah meriksa 90 saksi ya, dan bahkan sudah periksa Tom Lembong
3 kali sebelum penangkapannya. Jadi tolonglah ya, jangan kalian ngasal-ngasal ya. Oh iya, by the way, aku pengen lah jadi sahabat Pak Anies, dibelain terus. Mau salah banget, ampun pun dibelain. Anies menulis pesan untuk sahabat terbaiknya, Tom Lembong. Isi pesannya, jangan berhenti mencintai rakyat. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Baru kali ini orang melakukan korupsi dianggap mencintai rakyat. Di luar Baru kali prediksi ini BMKG kayak gini. orang yang melakukan korupsi Biasalah. didoain. Mas Anies. Apa Pak Anies lupa janji-janji kampanye pas Pilpres kemarin bahwa Bapak akan memberantas korupsi, revisi Undang-Undang KPK hingga beri hadiah ke pemburu koruptor. Saya ulangi, memberi hadiah ke pemburu koruptor. Di sana tidak tertulis bahwa koruptor itu harus didoain karena mencintai rakyat. Nggak ada, Pak. Nggak masuk ke janji-janji kampanye Bapak kemarin. Apalah ini, hei. Coba jelaskan logika macam apa. Korupsi sama dengan mencintai rakyat. Yang banyak takut gue jadi presiden, tau nggak siapa? Itu bangkir itu. Saya ini bangkir. Pasal 2 dan 3 tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Penyidikan ini untuk tersangka yang kemarin baru 2 hari, ya kan? Itu sedang kita dalami. Tapi yang perlu digarisbawahi, seseorang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 dan 3 tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Ketika perbuatan dia melawan hukum, ketika perbuatan dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan keduanya padanya yang dapat menguntungkan orang lain, ya toh, atau menguntungkan korporasi, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jelas?